Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kita ketemu lagi di Edu Series. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang di luar perencanaan waris. Hari ini saya pengen membahas sesuatu yang sederhana mungkin, yang barangkali teman-teman sebagian sudah menyiapkan, tapi mungkin ada sebagian yang belum sempat menyiapkan karena mungkin ya belum ketemu situasi di mana teman-teman merasa urgent untuk menyiapkan. Teman-teman, sebelum saya mulai, saya baru saja membaca dua hal. Pertama, saya membaca berita bahwa Menteri Kesehatan sudah memutuskan untuk menyetujui PSBB untuk seluruh wilayah Jawa Barat. Gitu. Jadi semua wilayah Jawa Barat di PSBB pembatasan sosial berskala besar ya. Itu yang pertama, artinya PSBB ini baru akan berlangsung untuk beberapa wilayah gitu ya. Bahkan Surabaya baru seminggu yang lalu gitu menerapkan PSBB. Terus yang kedua, saya membaca investment update dari sebuah perusahaan lembaga jasa keuangan yang di situ disebutkan di salah satu laporannya adalah ada grafik mengenai sebenarnya ada di stage mana sih kita pandemi kita ini yang ada di Indonesia ini. Jadi ternyata kita itu sedang berada masih di zona early, jadi masih awal-awal gitu ya. Berbeda dengan Korea, Cina dan Jerman yang sudah mulai recovery gitu. Jadi diperkirakan memang masih akan lama gitu ya. Buat beberapa orang memang ini akan menjadi kabar buruk. Kenapa? Karena dengan semakin lama artinya bisnis masih belum bisa berjalan, mungkin pekerjaan juga belum bisa berjalan, dan beberapa orang yang sudah terlanjur di PHK dari tempatnya bekerja, ini adalah kabar yang kurang menyenangkan tentu saja. Nah teman-teman, apa sih sebenarnya yang pelajaran yang kita bisa ambil dari pandemi ini? Ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa gitu ya. Barangkali ya semoga tidak terulang lagi di dalam hidup kita. Secara perencanaan keuangan, pandemi ini mengajarkan dua hal buat kita. Pertama adalah ini mengajarkan kepada kita bagaimana rasanya orang pensiun. Jadi inilah sebenarnya latihan pensiun gitu ya. Nah, bayangkan kalau Anda sekarang pandemi, Anda masih punya bayangan bahwa ini akan berakhir mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin 6 bulan lagi gitu ya. Tapi kalau pensiun itu never ending story. Jadi akan terus berlangsung. Dimana kalau apa sih definisi pensiun? Kalau menurut saya pensiun itu adalah ketika seseorang sudah tidak lagi memiliki income, tapi pengeluaran jalan terus. Jadi tidak melihat umur gitu ya. Jadi pokoknya ketika Anda tidak ada income lagi tapi pengeluaran jalan terus, itu pensiun gitu. Nah, cuma ketika pensiun kan berarti kan tadi pengeluaran jalan terus, kita butuh duit, butuh namanya dana pensiun. Nah, saya sudah pernah bahas mengenai dana pensiun, linknya ada di atas. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana sih sebenarnya cara menghitung dana pensiun. Jadi supaya ketika kita pensiun kita udah siap. Kita udah nggak kelimpungan lagi soal bagaimana cara kita menyiapkan dana. Dan jangan lagi ketika sudah pensiun masih harus cari kerja lagi. Itu kasihan sekali ya, iya teman-teman sekalian. Nah, itu ada linknya nanti di atas, di link deskripsi di atas ya. Terus kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil adalah seberapa kuat darurat yang teman-teman miliki. Nah, ini yang hari ini mau saya bahas mengenai dana darurat. Soal dana darurat ini kadang-kadang orang juga suka salah kaprah ya, gitu ya. Orang menafsirkan dana darurat itu kalau kita sakit gitu ya. Jadi konotasinya itu dengan gawat darurat gitu ya. Padahal tidak seperti itu. Dana darurat itu spektrum horizonnya jauh lebih luas. Jadi kalau kita bicara darurat yang ringan gitu ya, darurat kecil, itu contohnya adalah misalnya HP-nya jatuh pecah nggak bisa dipakai. Yang mau nggak mau kita harus beli HP baru yang mungkin belum dianggarkan dananya. Terus kemudian misalnya tiba-tiba pas hujan deras genteng bocor gitu.
membuat kita harus mengganti mungkin 1-2 genteng yang bocor itu butuh budget juga untuk memperbaiki. Terus kemudian ada lagi pas kita mau pergi, kita starter mobil, akinya sewak gitu kan, kita nggak mungkin jual mobil untuk beli aki gitu kan. Jadi kita perlu dana darurat untuk mengcover itu gitu. Nah itu darurat kecil, artinya mungkin kita siap menghadapinya, mungkin kita masih punya budget untuk mengcover itu. Tapi bagaimana halnya dengan darurat besar? Apa contohnya darurat besar hari ini nih yang kita alamin sekarang, itu yang kita bilang namanya darurat besar gitu ya. Nah apa saja sih contohnya? Contohnya adalah orang-orang yang tiba-tiba karena pandemi ini kehilangan pekerjaan gitu ya. Ya kita sudah bahas banyak sekali di media sosial, di media mengenai para pengemudi ojek online misalnya, yang mungkin pekerjaannya nggak hilang tapi ordernya nggak ada gitu. Nah itu contoh. Kemudian misalnya orang-orang yang usahanya tiba-tiba berhenti bukan karena keinginannya berhenti, bukan karena awalnya nggak lancar, tapi karena tiba-tiba pandemi, karena tiba-tiba customernya juga berhenti melakukan aktivitasnya, jadi bisnisnya juga berhenti. Itu juga kondisi darurat yang besar. Terus ada lagi misalnya orang-orang yang memiliki usaha, kemudian usahanya tidak berhenti, tetapi piutangnya macet semua. Nah ini juga termasuk kondisi darurat yang besar. Kenapa? Karena masih banyak juga orang punya bisnis, punya usaha, itu hidupnya numpang dari cash flow. Gitu. Jadi begitu cash flow-nya mandek, dia juga ikut mandek gitu. Kemarin beberapa hari yang lalu ada seorang teman baik sesama pengusaha kontak, kita ngobrol-ngobrol, dan dia sedang dalam kesulitan besar. Dia memiliki usaha sewa menyewa cottage dan villa gitu ya, dan asetnya juga sebenarnya sangat besar, tapi begitu kondisi seperti ini di mana pariwisata berhenti, dia kelimpungan. Dan dia tidak cukup dana darurat untuk mengcover kehidupan sehari-harinya yang memang standarnya sudah tinggi gitu. Jadi akhirnya dia menawarkan kepada teman-teman termasuk saya, mau nggak beli salah satu dari properti yang dia milikin, dan itu bukan ratusan juta lagi tapi harganya udah miliaran. Nah gitu teman-teman. Nah teman-teman, itu kenapa kita bilang bahwa para perencana keuangan selalu bilang bahwa dana darurat itu penting sekali gitu ya. Karena ada situasi-situasi seperti itu yang membuat hidup kita tiba-tiba berubah menjadi seperti kiamat gitu ya. Karena segala sesuatu yang selama ini lancar tiba-tiba berhenti, dan berhentinya total. Nah teman-teman, bayangkan situasinya. Kalau kita bicara dana darurat, bayangkan situasinya kira-kira seperti ini. Ada 2 orang dengan profil yang sama gitu ya. Umurnya sama, jenis kelaminnya sama, tinggal di lingkungan yang sama, tetapi memiliki profil gaya hidup yang berbeda. Nah, menghitung kebutuhan dana darurat itu selalu, kalau menurut saya, adalah mengacu kepada profil gaya hidup masing-masing. Jadi ada beberapa perencana keuangan yang menganjurkan bahwa yuk Anda siapkan dana darurat sebesar, kalau Anda masih lajang 3 kali pengeluaran, kalau Anda masih menikah belum punya anak 6 kali, menikah anak 1 9 kali pengeluaran, kemudian kalau Anda anaknya 2 gitu ya, 12 kali gitu ya. Tentu tidak ada yang salah dengan itu, tapi kalau menurut saya, berdasarkan apa yang sudah saya alami, berdasarkan apa yang sudah saya hasil interaksi dengan nasabah-nasabah saya, hitungan itu kok rasanya kurang tepat gitu. Hitungan itu terasa seperti terlalu mengeneralisasi. Nah teman-teman, ini menghitung dana darurat itu seperti juga kita menghitung seperti kalau ada orang yang bertanya, Pak atau Mas, apa sih investasi yang cocok buat saya? Kalau kita bicara investasi yang cocok buat nasabah, jawabannya bukan saham, bukan properti, bukan obligasi, bukan itu. Investasi yang cocok buat nasabah adalah investasi yang sesuai dengan profil resiko dia. Itu sebenarnya. Jadi kalau Anda misalnya
sekarang lagi getol-getolnya main saham, kemudian untung besar, terus kemudian Anda tawarin kepada teman Anda gitu ya, itu belum tentu cocok gitu. Mungkin teman Anda pada suatu titik akan merasa bahwa gue ditipu nih sama teman, padahal mungkin enggak gitu. Karena padahal yang terjadi adalah investasi saham itu tidak sesuai dengan profil resiko dia. Nah, demikian juga dengan persiapan dana darurat. Persiapan dana darurat itu menghitungnya disesuaikan dengan profil gaya hidup dia. Tadi bayangkan situasinya Anda ketemu dua orang dengan profil yang sama, tapi yang satu itu nggak terlalu banyak cicilan, nggak terlalu banyak biaya dalam hidupnya, gitu. Nah, ini juga berkaitan dengan pendapat apakah asuransi itu termasuk dana darurat. Jawabannya bisa iya, bisa tidak, gitu ya. Buat orang-orang yang secara cash flow, tadi hidupnya numpang di cash flow, asuransi bukanlah dana darurat, gitu. Karena di dalam asuransi itu yang terjadi adalah Anda menerima manfaat, keluarga Anda yang menerima manfaat ketika Anda meninggal dunia, gitu. Itu sebenarnya fungsi utama asuransi. Soal unit link saya juga sudah pernah cerita di deskripsi, nanti ada di link deskripsi bahwa unit link itu bukan buat investasi, gitu ya. Unit link adalah satu produk asuransi di mana mencoba menjamin premi yang Anda bayarkan itu tetap. Itu aja, gitu. Jadi asuransi pada saat kondisi-kondisi tertentu itu bukan termasuk dana darurat, gitu. Nah, tadi balik lagi, bagaimana cara mempersiapkan dana darurat? Lihat profil gaya hidup Anda. Kalau semakin banyak Anda punya cicilan, semakin banyak Anda punya biaya dalam hidup Anda, termasuk tadi biaya mengadakan asuransi, bayar premi dan lain-lain, maka biaya dana darurat Anda harus semakin besar, gitu. Jangan sampai, dan ini banyak sekali kejadian di klien-klien saya juga banyak terjadi, dan kita coba diskusi untuk membetulkan ini, gitu ya. Jangan banyak kejadian bahwa ketika terjadi situasi darurat, tadi ya darurat kecil, darurat besar, justru asuransinya yang di-cut duluan. Nah, ini nggak benar sebenarnya. Nanti kalau jadi apa-apa, apa yang sudah direncanakan dulu menjadi tidak tercapai. Nah, ini adalah salah satu tindakan yang tidak tepat, di mana pada saat kondisi darurat justru asuransinya dulu yang di-cut. Nah, teman-teman, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya sederhana. Jadi kalau saya memudahkan hitungannya adalah begini. Jadi saya punya namanya faktor koefisien. Koefisien itu tergantung itu tadi profil gaya hidup Anda. Jadi berapa pendapatan, atau sebagian orang lebih nyaman dengan pengeluaran, oke, berapa pengeluaran Anda dikalikan koefisien itu. Nah, koefisien itu berubah-ubah, gitu. Pada orang yang umurnya sama tetapi memiliki gaya hidup yang berbeda, koefisiennya akan berbeda. Contoh, seseorang yang tidak banyak biaya, kita lihat struktur biaya hidupnya, struktur gaya hidupnya. Oh, ini ternyata koefisiennya 3, gitu. Tapi pada saat yang sama, orang yang sama mungkin akan menjadi 12 karena gaya hidupnya berbeda, gitu. Jadi tidak ada patokan, tidak ada patron yang pasti untuk orang per orang. Harus dilihat dari profil gaya hidup. Kuncinya di situ, profil gaya hidup, gitu. Nah, terus kemudian kalau saya mau menyiapkan dana darurat, saya harus simpan di mana? Apakah saya simpan di saham, obligasi, logam mulia gitu ya, atau apa? Jawabannya adalah simpan di tempat yang liquid, yaitu di tabungan atau deposito. Itu makanya saya bilang asuransi bukanlah dana darurat yang tepat, karena asuransi itu sebenarnya tidak liquid pada saat yang punya masih hidup. Ya, bagaimana caranya mencairkan uang pertanggungan ketika yang punya masih hidup? Jadi simpan di saving dan investment S. Ya, mungkin kalau nanti teman-teman lihat lagi kisah petani jagung di video yang saya yang pertama, itu taruhnya di S, bukan di I, bukan di P. Nah, itu teman-teman yang hari ini kita bisa belajar bareng bahwa kondisi pandemik ini memberi pelajaran yang luar biasa buat kita, buat orang-orang yang mau belajar, gitu ya, bahwa pertama kita sedang diberi masa latihan pensiun. Siap nggak kita dengan dana pensiun? Dan di sini kita juga belajar mengenai siap nggak kita dengan dana darurat kita. Siapa tahu ini kejadian lagi, Anda harusnya sudah siap. Jadi jadikan ini adalah titik balik, turning point.
Jadi kalau Anda sekarang melakukan kesalahan nggak apa-apa, jangan disesali, diperbaiki. Ini adalah awal buat Anda untuk memperbaiki strategi keuangan Anda di masa depan. Siapkan dana darurat yang cukup. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton Edu Series saya kali ini. Terima kasih, siapa tahu Anda dapat pelajaran dari sini, dan saya juga belajar sebenarnya dari pelajar hari-hari ini, gitu ya, kondisi hari-hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan bisa segera melewati pandemi ini. Oke teman-teman, sukses untuk kita semua. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe.